kalian? Semoga tetap semangat dan sehat ya. Nah, karena kita mau bertemu dalam sukacita Tuhan, mari kita naikkan pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Pakai gerakannya ya, Dede. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Setelah ini kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal sampai selesainya nanti. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, dalam ibadah pasti kita akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Perlu adik-adik tahu, ketika kita memuji nama Tuhan, kita akan diberikan kekuatan, jadi yang sedih bisa senang kembali. Nah, kira-kira kalau adik-adik mau memuji nama Tuhan nih, harus dengan hati yang sedih atau dengan hati yang gembira? Pastinya dengan hati yang gembira dong. Gak mungkin lah kalau dengan hati yang sedih, kan kita mau menghadap Tuhan. Maka dari itu, mari kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Kita tenangkan hati sambil menyanyi lagu Mari Masuk.
Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu hingga hari ini kami dapat mengikuti ibadah Bapak. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, bukalah mata hati kami agar kami dapat mengerti Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari teman-teman kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 19-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 16 ayat 19-25. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka kepadanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian kesaksian Alkitab. Halo anak-anakku semua, selamat hari Minggu. Pak Pendeta merasa senang sekali karena pada hari ini kembali dapat menjumpai kalian semua meskipun hanya melalui video ini. Tapi Pak Pendeta yakin anak-anakku semua ada dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang kuat karena selalu dibimbing dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Pak Pendeta di dalam Tuhan, pada hari Minggu ini, kembali kita belajar tentang tokoh Alkitab. Dan dari bacaan kita tadi, kita belajar tentang Paulus dan Silas. Mereka adalah dua orang pelayan atau hamba Tuhan yang dengan penuh semangat mengabarkan berita sukacita, berita keselamatan untuk semua orang, ya, termasuk dalam bacaan kita tadi di Alkitab, mereka berada di kota Filipi. Mereka bercerita tentang kebaikan Tuhan bagi setiap manusia. Ternyata, meskipun yang diceritakan adalah tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan, tetapi ada mereka yang tidak suka kepada Paulus dan Silas. Apa akibatnya? Dari bacaan kita tadi, kita bisa bersama-sama mengetahui. Karena ada yang tidak suka kepada Paulus dan Silas, Paulus dan Silas ditangkap. Mereka dipenjara. Bahkan tadi dikatakan dalam Alkitab, kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Bayangkan, siapa yang sudah pernah tahu penjara? Enak apa tidak di penjara? Tentu tidak enak. Karena siapapun yang dipenjara, dia dimasukkan ke dalam ruangan, dan ruangan itu dikunci, tidak bisa kemana-mana. Apalagi seperti Paulus dan Silas tadi, sudah dimasukkan ke dalam penjara, kakinya juga dipasung.
dipasung, kakinya diikat. Jadi mereka tidak bisa bergerak walaupun di dalam penjara. Nah, sedih apa enggak kira-kira Paulus dan Silas? Pasti sedih. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di dalam penjara. Pak Pendeta akan membacakan Kisah Rasul 16 ayat 25. Tadi sudah dibaca oleh teman-teman kalian. Pak Pendeta akan membacakan kembali. Tetapi kira-kira tengah malam, pada waktu sudah gelap dan sepi di dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi meskipun mereka sedih karena ditangkap, dipenjara, kakinya dipasung, diikat, tetapi Paulus dan Silas tetap berdoa kepada Tuhan, bahkan mereka menyanyi puji-pujian kepada Allah. Dan nanti kalau anak-anakku semua membaca bagian Alkitab ini selanjutnya ya, ayat-ayat selanjutnya, kalian bisa melihat, kalian bisa mengetahui. Setelah itu terjadi gempa dan tiang-tiang penyangga bangunan penjara itu runtuh. Sehingga orang-orang yang dipenjara, termasuk Paulus dan Silas, bisa bebas. Karena sekali lagi penjara itu runtuh. Nah, dari bacaan kita pada hari Minggu ini ada 2 pesan Tuhan untuk kita semua. Baik untuk anak-anakku yang di balita, pratama, madya maupun anak-anakku yang di jenjang remaja. Apa pesan Tuhan untuk kita semua? Yang pertama, tetaplah hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memberikan kabar sukacita, warta keselamatan, contoh hidup yang baik bagi teman-teman kalian semua. Meskipun tentu masih ada yang tidak suka kepada kita, tetapi jangan lemah, jangan putus asa, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan yang kedua, meskipun kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang membuat kita sedih, ya, jangan pernah lupa dan jangan berhenti untuk berdoa, bahkan bernyanyi memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Kalian semua diberkati oleh Tuhan dengan suara-suara yang baik, dengan kemampuan untuk bernyanyi. Menyanyilah dalam segala keadaan, baik ketika kalian senang maupun kalian sedih. Bernyanyi akan membuat kalian semua menjadi bersukacita dan tetap mempunyai semangat untuk terus menjalani kehidupan ini dengan pimpinan dan berkat yang dari Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati anak-anakku semua. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kan tentang cerita Paulus dan Silas, di mana mereka selalu memuji Tuhan, selalu bernyanyi, mengangkat puji-pujian, walaupun mereka dalam ketidakberdayaan atau dalam keterpurukan. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik, kita harus selalu memuji Tuhan, selalu mengangkat puji-pujian untuk memberikan kita kekuatan, sebab puji-pujian itu sangatlah penting adik-adik untuk kehidupan kita. Nah, mari kita naikkan pujian, hatiku penuh nyanyian, sambil adik-adik mempersiapkan persembahan ya. Nanti persembahannya dititipkan pada orang tua.
Bapa, terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar layak bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lindungi Tuhan dari pandemi corona ini agar semua cepat berlalu dan kami semua dapat beraktivitas kembali. Kami juga berdoa untuk sekolah kami dalam masa pandemi ini walaupun melalui daring, namun hamba yakin, kami semua yakin bahwa Engkau selalu membimbing kami Tuhan. Beri kami hikmat agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitu juga dengan orang tua kami, kiranya Engkau beri mereka hikmat agar mereka dapat membimbing kami dengan penuh kasih sayang Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan tuntun pelayan-pelayan-Mu agar kami semua dapat melayani-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin sakit Bapa, kiranya Engkau sembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, tuntunlah kami, habis ini kami akan beraktivitas kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita tiba di ujung ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan. berdiri dan menerima berkat Tuhan. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.